Itu cara-cara kita, dan masih banyak cara lain. Bagaimana kita memiliki semangat kesejahteraan umum? Jangan pikir perut sendiri, kesejahteraan umum. Dan di masa pandemi ini sangat luas, kesempatannya sangat banyak, peluangnya banyak. Mari, kalau kita ikut Yesus, Yesus juga yang memberitahu para murid, kalian yang harus memberi mereka makan. Sama, kita pun ditunjuk Yesus, kalian yang harus memberi mereka makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari ke-8 dalam novena Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung paroki Kebumen. Kita diajak untuk membangun kemurnian, menghayati kemurnian dalam hidup, dan itu indah sekali, seperti yang dihayati oleh imam dari Ars, yaitu Santo Yohanes Maria Vianney. Orang yang murni itu tidak macam-macam, tidak pusing-pusing dengan banyak hal yang sebetulnya tidak perlu. Orang yang murni mengarahkan hati, mengarahkan hidup hanya kepada Allah, soli Deo, hanya pada Tuhan. Semoga kita di tengah hiruk pikuk dunia ini dan segala kekhawatirannya, segala persoalannya, kita tetap mampu menempuh jalan kemurnian, yaitu tetap mengarahkan hidup yang sejati, yakni pada Tuhan. Dalam bacaan yang pertama tadi, kita diajak untuk meneladan pergumulan hidup orang-orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Mereka tentu kehabisan makanan, dan mereka mengandalkan apa yang ada di padang gurun. Yang turun bersama embun-embun itu yaitu mana. Tentu banyak yang mengeluh, tentu banyak yang membanding-bandingkan, masih lumayan waktu masih di Mesir itu makan dengan sisa-sisa daging atau kuah di kuali, itu masih enak. Ya, meskipun tetap sebagai orang tertindas, sebagai kaum ya yang tidak merdeka, terjajah, tetapi ya masih lumayan daripada di padang gurun ini. Tentu banyak yang bersungut-sungut dan selalu membandingkan. Mereka bahkan ya masih menganggap kondisi sebagai terjajah, sebagai orang yang tidak merdeka itu tidak diperhitungkan. Yang penting makan, bisa makan. Daripada seperti ini bebas di padang gurun tetapi sulit makan. Yang penting sebagai kaum terjajah, mereka beranggapan demikian. Kita bisa merenungkan, ya bisa makan tetapi secara moral sebagai kaum terjajah. Atau milih yang bebas tapi nggak bisa makan, sulit cari makan.
Ini kan soal moral atau soal kebutuhan yang real sekarang. Kerap kali kan beban-beban moral itu juga mesti diperhitungkan. Bisa makan tapi kaum penjajah, bisa makan, bisa hidup kaya tapi koruptor. Pilih mana? Miskin tapi orang baik, kaya tapi orang jahat. Pilih mana? Kerap kali soal hati nurani ini kok nggak diperhitungkan loh. Saya pernah, tapi udah lama sekali, naik bis kan, mau pulang ke rumah naik bis. Tapi kan, maaf, kebelet kencing, mau buang air kecil lah. Saya, ya sudah gimana lah, pokoknya saya harus turun. Udah tidak kuat ini, nggak tahan. Begitu kencing itu, ke bawah itu ada tulisan, hanya anjing yang kencing di sini. Wah, saya itu kan sininya kan seperti merontok itu ya. Akhirnya juga tidak jadi kencing. Ya karena ada tulisan hanya anjing yang kencing di sini. Ayo munggah bis maning. Itu soal nurani, soal moral. Kerap kali berat. Nah ini banyak orang Israel masih mending menjadi orang terjajah, tapi kan bisa makan. Kerap kali perhitungan soal moral itu enggak masuk. Yang penting wetenge warak. Nah kalau kita merenungkan soal jalan kemurnian seperti yang ditempuh oleh pelindung paroki kita Santo Yohanes Maria Vianney, grade atau tingkatan kita bukan hanya soal hal-hal yang cari gampangnya, bukan hal-hal yang fisik, bukan hal-hal yang sangat duniawi, tapi juga memperhitungkan soal nilai-nilai kehidupan moral. Maka yang dihadapi oleh Yohanes Maria Vianney ini orang-orang yang moralnya rusak, tetapi mau memperbaiki diri, maka sungguh-sungguh diterima dengan sangat terbuka. Yang menjadi kurikulum dalam hidupnya Santo Pelindung kita ini ya, di mana banyak orang moralnya semakin baik, hati nuraninya semakin baik. Terus tolak ukurnya apa? Mengarahkan hidup pada Allah. Kalau orang sungguh bisa mengarahkan hidup pada Allah, mau berbuat macam-macam, mau korupsi, mau pakai uang suap, mikir. Seperti saya turun dari bis tadi melihat hanya anjing kencing di sini, mikir aku tutu anjing. Nah, ini soal kemurnian hati perlu dilatih. Dan umat Israel sebetulnya dalam pergumulan di padang gurun dengan kesulitan hidup, itulah saat pemurnian. Dan Santo Yohanes Maria Vianney, hati yang murni itu diperoleh dari mana? Kemurnian yang indah sekali padanya itu dari mana? Tentu dari segala perjuangan, pengorbanan, tahan banting, wah pergumulan banyak hal. Nah, mari kita itu meneladan bahwa dalam kesulitan ini kesempatan untuk memurnikan. Di masa pandemi ini kesempatan juga untuk memurnikan.
Apakah kita terarah pada Allah atau tidak? Bapak Ibu yang sakit, yang pernah atau sedang isoman, ini saatnya untuk memurnikan. Mungkin sebelum isoman atau sebelum terkena COVID-19 ini begitu abai, acuh tak acuh terhadap orang lain, lingkungan. Tidak pakai masker, peduli. Padahal itu bentuk perhatian pada orang lain. Kalau kita taat protokol kesehatan. Dan dalam Injil kita belajar apa? Yesus yang sungguh-sungguh mementingkan kesejahteraan orang lain. Ya bisa saja Tuhan Yesus, emang gua pikirin, ya sana cari warung sendiri. Salahnya ikut aku, yang bawa duit dong. Tidak demikian. Yesus tergerak hatinya. Yesus lebih mengutamakan bonum komune, kesejahteraan umum. Mari, sebagai orang beriman, kita ikut Yesus, mengutamakan kesejahteraan umum. Ya, kita tidak perlu seperti siapa itu Aki Ditio yang 2 triliun menyumbangkan untuk Indonesia. Ya, orang Indonesia Tionghoa, tetapi yang lain itu kan 2,5 miliar untuk Palestina, 6 miliar untuk Palestina. Ini 2 triliun untuk penanganan COVID di Indonesia. Kita ikut mengutamakan kesejahteraan umum, bonum komune, kebaikan bersama. Ya, tidak harus dengan memberikan uang, apalagi utang lorong lunas. Jangan. Bisa juga dengan menjaga fasilitas umum. Kita tahu bahwa kerap kali fasilitas umum itu, WC umum, kamar mandi umum, itu kan waduh. Ya, kita ikut. Kalau menggunakannya juga membersihkan. Kita ikut bertanggung jawab. Kita ikut merawat fasilitas umum, tempat sampah, tidak membuang sampah. Itu cara-cara kita. Dan masih banyak cara lain. Bagaimana kita memiliki semangat untuk kesejahteraan umum. Jangan pikir perut sendiri, kesejahteraan umum. Dan di masa pandemi ini sangat luas. Kesempatannya sangat banyak. Peluangnya banyak. Mari, kalau kita ikut Yesus, Yesus juga yang memberitahu para murid, kalian yang harus memberi mereka makan. Sama, kita pun ditunjuk Yesus, kalian yang harus memberi mereka makan. Mari kita doakan doa novena hari ke-9 untuk kemurnian yang indah sekali. Marilah berdoa. Imam Kudus dari Ars, kesaksian hidupmu menorehkan pujian yang luar biasa ini bagimu. Kami akan membawanya seperti seorang malaikat di dalam tubuh yang fana. Engkau begitu memajukan orang lain, kesederhanaan dan kemurnian terpancar indah dari dalam tubuhmu.
Dengan pesona dan penuh antusias, Engkau mengajarkan kebajikan yang indah ini, yang Engkau katakan menyerupai wewangian dari sebuah kebun anggur yang berbunga. Tolonglah kami memohon kepadamu dengan sangat untuk mengabulkan permohonan kami dalam doa-doamu kepada perawan Maria yang tak bernoda dan Santa Filomena, agar kami selalu berjaga-jaga ketika Allah bertanya kepada kami tentang kemurnian hari ini. Engkau yang telah mengarahkan begitu banyak jiwa menuju pundak kebajikan, belalah kami dalam godaan, dan perolehlah bagi kami kekuatan untuk menaklukkan godaan-godaan itu. Imam Kudus dari Ars, kami percaya dan berharap penuh akan perantaraan doamu. Kami mendoakan novena ini khususnya untuk bertumbuh kembang dan keselamatan seluruh umat gereja Paroki Kebumen. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar dan penuh belas kasih, Engkaulah yang telah membuat Yohanes Maria Vianney begitu mengagumkan dalam semangat karya pastoralnya, dan begitu dalam cintanya yang tetap pada pertobatan. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah rahmat-Mu kepada kami, demi teladan hidup dan campur tangan Yesus Putra-Mu, untuk memenangkan bagi Kristus jiwa-jiwa saudara kami seiman, dan untuk meraih kemuliaan yang kekal bersama mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, pekerja yang tiada duanya di lahan pelayanan yang dipercayakan kepadamu, perolehkanlah untuk gereja ini perwujudan dari kerinduan Yesus, Dia yang bersabda, tuai yang berlimpah tetapi pekerja sedikit. Mohonkanlah kepada Sang Empunya Pelayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Santo Yohanes Maria Vianney yang kudus, doakanlah para imam dan calon imam. Semoga keteladanan dan doamu melipat gandakan panggilan-panggilan sejati kepada hidup imamat. Semoga Roh Kudus mengaruniakan penerus-penerus teladan-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu pula mengaruniakan orang-orang kudus kepada kami, untuk menjadi pendoa dan penolong kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua dan Anda yang sedang sakit, yang terpapar virus COVID, dan yang sedang menjalani isolasi mandiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, disembuhkan, dihibur, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.